Seorang muslim yang seorang muslim berkata, Isa Al-Masih mampu menyembuhkan orang sakit. Dan saya bangkit dari tempat duduk, saya duduk, saya katakan iya, baru saya berdoa. Sekarang giliran dia diampal. Baru saya katakan demikian, Bapak ucapkan 2 kali masyahadat. Tawakal, Bapak berdoa. Bisa 2 kali masyahadat? Dia bilang, tidak bisa. Dengan suara pelan, karena sementara sakit diampal. Baru saya katakan, mari saya tuntun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. 3 kali saya ulang dulu. Saya lihat lemas, lemah, dan rupanya mau pergi. Saya katakan waktu dia dalam keadaan menarik napas itu, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada jamahan. Duduk beliau. Baru dia bilang, puji Tuhan Isa Al-Masih. Puji Ya, jangan coba-coba lari daripada panggilan. Iya. Saudara akan mengalami celaka. Termasuk saya pribadi akan mengalami celaka ketika saya lari daripada panggilan Tuhan. Nah, Pak Gembala, selanjutnya bagaimana kesaksian? Ada kesaksian saya setelah saya melayani secapek mungkin, sesibuk mungkin. Saya beri untuk Tuhan semua, tenaga dan keadaan saya, istri saya, anak tunggal saya sibuk dengan pelayanan. Tiba-tiba 3 tahun lalu saya kena stroke. Tiba-tiba saya jatuh sementara mengurus KKR 3 malam. Saya jatuh, saya pingsan, saya dibawa ke rumah sakit, tidak sadar selama 7 hari. Tidak sadar selama 7 hari, Pak? Selama 7 hari, dan saya tidak tahu apa-apa di ICU itu. Ternyata saya kena stroke dan saya tidak sadar sama sekali. Tapi kesaksian istri saya, anak saya, jemaat saya yang kunjungi saya, katanya di tengah saya tidak sadarkan diri waktu itu, tetapi yang ada dalam mulut saya adalah pujian penyembahan kepada Yesus. Dan itu di luar kesadaran saya tidak tahu apa-apa. Tetapi kata mereka, saya memuji Tuhan kecuali tidur. Tetapi selama tidak tidur, saya memuji Tuhan. Padahal Pak Gembala tidak sadar. Tidak tahu, saya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau lagi memuji Tuhan tidak. Saya tidak tahu. Itu kesaksian istri dan kesaksian istri, anak dan jemaat saya semua. Katanya, Papi, kami heran, Papi tidak sadar kecuali Papi tidur. Tetapi Papi hadir dalam pujian, hadir dalam doa, hadir dalam penyembahan. Puji Tuhan. 1 minggu kemudian saya sadar, tapi belum bisa buat apa-apa. Semua dilakukan di atas tempat tidur. Dan setelah itu saya 7 bulan tidak bisa bikin apa-apa. Masih di atas tempat tidur. Dan saya berpikir begini ya, Pak Effendi, saya katakan pada istri saya, anak saya, jangan dulu berdoa untuk Papi, berdoa untuk kesembuhan. Jemaat saya juga saya anjurkan, jangan dulu minta kesembuhan. Saya sadar ada hal-hal yang perlu saya selesaikan secara pribadi dengan Tuhan. Memang saya akui di tengah kesibukan saya ada beberapa pelayanan yang terabaikan, terutama pelayanan AIDS dan lembaga.
Bukan saya tinggalkan karena saya sibuk. Dan akhirnya saya minta ampun kepada Tuhan. Saya berdoa menyerahkan diri pada Tuhan, penuh penyerahan kepada Tuhan, supaya saya diampuni pelanggaran-pelanggaran saya, dosa-dosa saya yang sengaja atau tidak. Setelah 7 bulan saya rasa saya layak untuk minta kesembuhan. Dan kesembuhan yang pertama, saya tidak bisa jalan, tangan saya tidak bisa diangkat, mulut saya lari ke samping sini. Jadi saya berdoa, yang pertama saya memohon kepada Tuhan. Tuhan, saya rindu hamba-Mu bisa berjalan. Saya mohon maaf, saya bisa berjalan. Setelah ngomong langsung bisa berjalan, Pak? Bisa berjalan. Berikut, saya rindu tangan saya bisa diangkat supaya saya bisa pegang mic untuk berkhotbah. 1 minggu kemudian, Tuhan kasih tangan saya yang tidak bisa digerakkan begini, jadi bisa diangkat kembali. Dan saya bisa pegang mic. Kemudian suara yang hilang. Dan mulut yang lari ke samping kanan. Saya berdoa, seminggu kemudian kembali saya berdoa, Tuhan, kembalikan mulut saya ke tempat yang semula. Puji Tuhan. Tuhan kembalikan mulut ini ke tempat yang semula. 1 minggu kemudian Tuhan kembalikan. Istri saya sampai melompat-lompat. Anak saya bergirang sekali. Sekarang di atas tempat tidur saya 7 bulan. Tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak. Dimandikan, disuap untuk makan. Sekarang saya bisa berjalan. Sekarang saya bisa angkat tangan. Saya minta kepada Tuhan supaya saya bisa memuji Tuhan dengan tangan ini. Dan saya bisa berkhotbah. Dan saya 1 minggu kemudian, mohon maaf Bapak Effendi, saya minta untuk saya berkhotbah. Khotbah pertama, saya naik mimbar. Setelah naik mimbar, hilang semua bahan khotbah yang saya persiapkan. Saya tidak bisa berkata-kata di atas mimbar. Saya menangis. Istri saya naik ke atas mimbar, gantikan saya, dia bawa saya turun. Dan saya tunduk, saya menangis. Saya berkata kepada Tuhan, apalagi hutang saya Tuhan. Setelah 1 minggu kemudian saya tidak patah hati. Saya minta untuk saya naik mimbar lagi. Jadi bikin pelayanan altar kepada jemaat saya. Dan saya berkhotbah seperti biasa. Sampai sekarang ini saya bisa berkhotbah di mana-mana hanya karena kasih sayang Tuhan. Tidak pernah bermimpi lagi untuk datang ke Jakarta, beritakan Injil. Tidak bermimpi lagi. Anak saya katakan kasihan papi, sudah tidak bisa ke Jakarta. Tetapi satu saat saya bilang, Tuhan buka jalan, saya harus ke Jakarta. Saya siapkan ikan, saya siapkan sagu untuk bawa memberkati hamba-hamba Tuhan di Jakarta. Dan puji Tuhan, saya berada di Jakarta sekarang dengan pelayanan-pelayanan yang begitu banyak pelayanan. Dan saya memuji Tuhan, termasuk Bapak Dolphy Salem, membawa saya hari-hari ini ke pelayanan lembaga kemasyarakatan, kemana-mana. Besok ada pelayanan, hari Senin ada pelayanan, hari Minggu ada pelayanan. Puji Tuhan, saya senang melayani Tuhan. Amin, haleluya. Pak, kan Bapak bilang kepada saya, setelah saya dengar cerita Bapak kan lagi bangun gereja. Iya. Ada berapa jemaat, Pak? Jemaat saya kalau di sini dihitung dengan jiwa ya. Kalau di sana dihitung dengan kakak, kepala keluarga, sekitar 70. Wow, luar biasa. Nah, kan Bapak mau bangun gereja nih. Iya.
Sementara bangun gereja. Sementara bangun gereja ukurannya 10 kali 28. Dan itu sudah selesai 75%. Sementara saya gumuli dan gereja itu butuh sekali musik berupa keyboard, berupa drum, gitar, sound system, gitar. Saya berdoa supaya Tuhan meyakini dengan iman Tuhan pasti adakan keperluan-keperluan saya untuk gereja saya, dan terutama gereja saya harus selesai pada tahun depan. Haleluya. Haleluya. Ada satu kesaksian lagi, tolong tidak dilewatkan Bapak Effendi. Selesai saya stroke, saya kembali mengalami sakit corona. Pertama istri saya, kedua saya, istri saya 2 minggu kemudian saya masuk. Saya hanya bisa melihat istri saya lewat kaca jendela rumah sakit. Di bawah perawatan dokter-dokter dengan oksigen, napas satu-satu. Saya menangis dan saya juga dirawat di sebelah dalam keadaan yang parah. Orang tiap malam ada orang meninggal di samping kiri kanan kami, meninggal. Istri saya di ruangan sebelah, saya di sebelah. Kemudian di tengah situasi keadaan seperti itu berhari-hari, saya berdoa begini, Tuhan, saya kan sudah bekas stroke. Bagaimana kalau Tuhan, karena saya lihat istri saya dalam keadaan parah. Dan saya berpikir pasti di antara kami kena giliran dengan orang-orang yang meninggal di samping kiri kanan kami, depan kami. Jadi saya bermohon kepada Tuhan, kalau bisa Tuhan ambil sudah saya, tapi jangan istri saya, jangan juga anak saya. Anak juga kena stroke, kena corona, Pak. Corona. Jangan anak saya. Anak saya satu-satunya anak tunggal. Tugas istri saya untuk mendewasakan anak saya dan untuk melanjutkan perjuangan saya yang sedang bangun gereja, pelayanan terhadap jemaat. Jangan panggil istri saya Tuhan. Jangan panggil anak saya mohon pada Tuhan. Panggil saya siap. Saya naik ke atas tempat tidur, selesai berlutut itu, dan saya dalam keadaan tersiksa dengan sakit itu, napas yang satu-satu. Kemudian darah diambil untuk diperiksa. 2 hari kemudian seorang dokter datang kepada saya. Beliau katakan, Pak Pendeta keluar sekarang. Ada mobil? Tidak ada. Mari saya antar. Kenapa dokter? Pak Pendeta sudah negatif. Wow, haleluya. Haleluya. Dan saya melompat dari tempat tidur. Lalu saya bertanya, istri saya dokter, istri Bapak masih positif berat. Izinkan untuk kami rawat, tetapi Pak Pendeta harus kembali sekarang juga ke rumah. Terus anak, Pak? Anak sudah kembali duluan. Dan sebelum itu ada kejadian. Ada seorang komandan dari Korem 173. Di samping kiri saya, baru saya sebelah sini, saya sementara di ampal. Dia katakan, Pak Pendeta, percaya deh, orang Jawa Timur. Percaya deh, Isa Al-Masih bisa menyembuhkan Pak Pendeta. Panggil dia, sembah dia. Saya duduk dalam keadaan napas satu-satu, mendengar perkataan dari seorang muslim itu, saya terharu dan saya berjuang, saya duduk. Seorang muslim yang Seorang muslim berkata, Isa Al-Masih mampu menyembuhkan orang sakit. Dan saya bangkit dari tempat duduk, saya duduk. Saya katakan iya, baru saya berdoa. Sekarang giliran dia diampal. Baru saya katakan demikian. Bapak, ucapkan 2 kali masyahadat. Tawakal, Bapak berdoa. Bisa 2 kali masyahadat? Dia bilang, tidak bisa. Dengan suara pelan. Karena sementara
sakit diampar. Baru saya katakan, mari saya tuntun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah. 3 kali saya ulang dulu. Saya lihat lemas, lemah, dan rupanya mau pergi. Saya katakan waktu dia dalam keadaan menarik napas itu, darah Yesus berkuasa. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada pemulihan. Dalam nama Yesus ada jamahan. Duduk beliau. Baru dia bilang, puji Tuhan Isa Al-Masih. Puji Tuhan Isa Al-Masih. Luar biasa. Kembali saya berdoa dalam nama Yesus. Saya dekati, baru saya jamah. Sekarang dia merasakan kekuatan, katanya keajaiban dari Isa Al-Masih. Karena saya waktu itu sudah diperkenankan mau keluar, saya katakan, komandan, saya pamit ya, saya pulang. Bapak, saya minta nomor HP. Saya kasih tinggal nomor HP, dan dia menangis, saya kasih tinggal, baru saya pergi. 8 hari kemudian Pak Effendi, saya lihat duduk di sudut masuk dan duduk di sudut gereja saya. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa sekali. Saya lihat, ini komandan yang saya doakan. Haleluya, dia masuk. Minggu berikut lagi duduk di tempat duduk yang sama. 3 minggu kemudian duduk di tempat duduk yang sama, masuk. Saya panggil, Pak Komandan, sudah saya pakai bahasa Papua. Saya bilang, sudah betul-betulkah? Sudah benarkah? Maukah? Saya katakan. Saya Pak Pendeta sudah merasakan jamahan Isa Al-Masih. Saya sudah rasa mujizat dari Isa Al-Masih. Dari saat itu saya anggap saya sudah jadi orang Kristen. Haleluya. Dan saya undang ke depan berlutut, baru saya tabiskan jadi orang Kristen. Saya doakan. Sudah dibaptis setelah itu, Pak? Sudah didoakan. Baru beberapa bulan kemudian rencana baptis. Tidak jadi. Istrinya datang dari Jawa Timur. Istrinya sekarang, dia telepon saya, komandan telepon saya. Istri saya Pak Pendeta minta cerai karena saya sudah jadi orang Kristen. Saya katakan, iya, bisa ketemu dengan istri Bapak? Bisa, Bapak nanti kami ke rumah. Mereka ke rumah. Saya beritakan kesaksian waktu ada di rumah sakit mengenai sakit suaminya. Saya beritakan tentang Yesus Kristus yang pernah saya alami. Beberapa jam kemudian, Roh Allah merubah ibu itu. Dia katakan, saya juga mau jadi orang Kristen. Haleluya, puji Tuhan. Dan saya bersyukur sekali. Saya peluk mereka berdua karena Tuhan perkenankan untuk selamatkan 2 orang lagi. Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Pak Gembala, sebentar. Tadi kan ada istri. Nah, istri kan belum ceritakan. Bapak sudah lompat ceritakan komandan tadi ya. Nah, istri gimana? Berapa hari kemudian? 2 minggu kemudian istri saya keluar juga. Oh, keluar. haleluya. Haleluya. Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan. Dan kami merasakan pembantu di rumah lari karena corona, takut. Karena kami sudah sakit bertiga. Jadi kembali kami berkumpul di rumah, kesukaan yang luar biasa. Haleluya. Sukacita yang luar biasa yang kami alami dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan sampai hari ini kami merasakan itu. Amin. Terlalu besar kemurahan dan keajaiban di dalam hidup ini. Dengan hidup ini Pak Effendi, saya melayani Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Amin. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang luar biasa. Saya lewat kesaksian ini, saya mau katakan,
kepada saudara-saudara yang ada di rumah, yang menyaksikan channel ini, bahwa Tuhan Yesus terlalu luar biasa. Dari hal-hal yang mustahil bagi kita, tapi bagi Dia tidak ada satu perkara yang mustahil. Amin. Haleluya. Waduh, saya tidak tahu mau ngomong apa lagi Pak Gembala, luar biasa. Pak, saya berdoa supaya Tuhan izinkan saya ke tempat Bapak suatu saat nanti ya. Iya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa ke Papua. Saya rindu Pak Effendi dalam kegiatan Paskah. Pak Effendi bisa hadir di sana. Bulan berapa di sana Paskah, Pak? April sama April. April, berarti tahun depan. Tahun depan. Oke. Kalau Natalan tidak bisa berkunjung karena kegiatan Natal itu sudah dijadwalkan untuk semua hamba-hamba Tuhan. Baik, nanti saya hadir ke sana di Paskah. Pak Gembala atur pelayanan di sana. Iya. Kita bisa berkunjung ke beberapa tempat. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, ini benar-benar kesaksian yang luar biasa. Saya tidak bisa lagi menggali terlalu dalam karena luar biasa, benar-benar luar biasa Tuhan kita ya. Bagaimana Dia bekerja dari orang yang tidak memahami, tidak mengerti, bahkan menolak Kristus, bisa percaya, bersaksi dan menjadi saksi. Nah, beda Bapak Ibu, kadang-kadang banyak orang bersaksi tetapi tidak menjadi saksi, Pak. Nah, Bapak sudah menyatakan, memberikan kesaksian dan Bapak menjadi saksi. Satu persatu keluarga Tuhan selamatkan, dan itu tergenapi kisah para rasul, bagaimana orang-orang yang menyaksikan hidup Bapak, mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan dan akhirnya mereka juga bisa menjadi pengikut Kristus. Ini luar biasa Pak Gembala. Ada satu hal yang ingin saya berikan. Ini adalah ini dari subscriber. Puji Tuhan. Saya dapat gitar ya. Haleluya. Haleluya. Kebetulan lagi butuh. Puji Tuhan. Pak Gembala, ini gitar. Ini bukan dari saya. Bukan dari saya. Ini buat Pak Gembala, bisa bawa pulang. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bantu apa yang bisa kita bantu. Pesan saya, sebagaimana kesaksian yang saya dengar, sebagaimana pelayanan Bapak yang saya dengar, ke depan lagi nama Tuhan semakin dipermuliakan, Bapak semakin tidak kelihatan, nama Bapak semakin ke bawah, tapi Yesus semakin ke atas. Puji Tuhan. Saya Pak Effendi, terima kasih banyak gitar. Saya terima dalam nama Yesus. Berkat Tuhan milik Bapak Effendi, keluarga, anak-anak, semua diberkati Tuhan. Amin. Sekali lagi, terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Pak Gembala, nanti bulan 8 Pak Gembala kan pulang ya? Iya. Balik ke Papua. Balik ke Papua. Nah, seminggu sebelum pulang, seminggu sebelum pulang, saya mohon Pak Gembala kabarin saya. Iya. Nanti Pak Dolfi telepon saya, minta tolong Pak Dolfi, telepon seminggu sebelum Pak Gembala pulang. Iya. Ya. Iya. Siap. Luar biasa Bapak Ibu, para pencinta channel Injil Habaget. Siapa di antara Bapak Ibu yang mau memberkati hamba Tuhan di pedalaman, nanti Bapak Ibu bisa salurkan dan kita akan memberikan kepada beberapa hamba Tuhan, bukan saja Pak Stefanus, tetapi ada juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang membutuhkan uluran tangan kita. Saya percaya kita adalah satu tubuh Kristus. Haleluya. Seperti tema di gereja kita, apapun situasinya, selamatkanlah jiwa-jiwa. Apapun situasinya, selamatkanlah jiwa-jiwa. Saya begitu terharu mendengar kesaksian daripada Bapak Stefanus, bagaimana beliau mengalami hal yang tidak sanggup kita alami, tapi beliau dimampukan oleh Tuhan. Bagaimana Bapak, orang tua daripada Bapak Gembala Stefanus meninggal dunia, beliau tidak bisa hadir. Tidak lama kemudian ibunda tercinta meninggal dunia, tidak bisa hadir. Beliau menangis, sedih, tetapi ada satu sukacita yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala Stefanus. 2 minggu kemudian, iya Pak, 2 minggu kemudian,
2 minggu kemudian satu persatu keluarga mengalami Kristus. Nah, ini lewat kesabaran. Satu orang percaya, seluruh isi rumah akan diselamatkan. Nah, bagaimana ketika kita percaya Tuhan, kita mengalami Tuhan, ada hal-hal yang tidak sanggup kita alami, tapi kita sabar dalam pikul salib, maka orang-orang di sekitar kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Shalom alaikum bishem hamasiah. Salam Aki. Tuhan berkati. Pak Gembala, salam Aki. Haleluya. Bagaimana salam Aki? Ketika saya bilang salam Aki, Bapak Gembala bilang, aku kabarkan Injil keselamatan. Oke? Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Sekali lagi, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam.